yang dibaliknya adalah kode tumbangnya musuh-musuh Pak Jokowi dan musuh Pak Prabowo. Dari Presiden Soekarno selanjutnya punya jasa sampai kita berada di sini. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Kita diajarkan nenek moyang kita, orang tua kita, mikul dhuwur mendem jero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, dalam ramalan Serat Jangka Jayabaya, tahun 2025 adalah tahun yang disimbolkan dengan kalimat Pandhawa mulat sirnaning pengantin. Jadi, Pandhawa mulat sirnaning pengantin adalah condro sengkolonya tahun 2025 atau penanda hitungan tahun 2025. Kalimat tersebut sebenarnya bukanlah hanya mempunyai arti angka di baliknya, tetapi juga mempunyai makna tentang ramalan kepemimpinan di bumi Nusantara, yaitu di Indonesia. Dan ini sangat berkaitan dengan mengapa Pak Jokowi lebih mendukung dan memilih Pak Prabowo untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai Presiden Indonesia. Mengapa demikian? Inilah penjelasannya. Pandhawa mulat sirnaning pengantin atau Pandawa melihat hilangnya pengantin, mengapa dimaknai angka 2025, dan itu adalah tahun yang menjadi gerbang awal bumi Nusantara ini memasuki era baru menuju zaman kesejahteraan atau zaman Kalasuba. Dasarnya sebenarnya adalah dari bait akhir Serat Jangka Jayabaya yang bunyinya, Nuswantara bakal ke Taman Bendu nalikone pandhita ambuka wiwaraning neraka. Pralambange jago tarung ing jero kurungan, dalang wayang ngungkurke kelir sing nonton padha nangis. Entenana waloya lan tentreme benjang ana Pandhawa mulat sirnaning pengantin. Artinya, bumi Nusantara akan menghadapi belenggu kesulitan ketika tahun 1997, yaitu zaman Kalabendu. Pertandanya ada ayam jago bertarung di dalam sangkar, dalang wayang membelakangi kelir yang menonton pada menangis. Tunggulah kejayaan dan ketentramannya setelah ada di 2025. Jadi, mengapa kalimat Pandhawa mulat sirnaning pengantin itu dalam rumus condro sengkolo? Pandhawa atau Pandawa itu bermakna angka 5, mulat atau melihat itu bermakna angka 2, sirno atau hilang itu bermakna kosong atau angka 0, dan pengantin itu bermakna angka 2. 5202 dibaca terbalik sesuai rumus condro sengkolo berarti 2025. Itulah makna secara angkanya. Tetapi makna pralambang atau pertanda kejadian dari kalimat Pandhawa mulat sirnaning pengantin yang berkaitan dengan kepemimpinan adalah Pandhawa atau Pandawa itu secara bahasa bermakna kesempurnaan atau kejayaan. Mulat atau melihat yang artinya itu adalah memilih. Sirnaning pengantin adalah orang yang tidak memiliki pasangan. Jadi, pertanda kejadian bumi Nusantara ini akan menuju kejayaan adalah ketika terpilihnya sosok yang tidak memiliki pendamping atau pasangan hidup menjadi seorang pemimpin. Salah satu bukti dari hal tersebut adalah Pak Prabowo yang terpilih menjadi presiden dan diperkuat lagi setelah adanya proses pemilihan pilkada serentak dengan terpilihnya para gubernur yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang semuanya pemenangnya adalah berstatus janda atau duda. Nah, selain itu yang lebih menarik lagi dari kode alam tahun 2025 adalah dua angka, yaitu angka 5 dan angka 2 dari angka 2025 yang mewakili angka 7, yang dibaliknya adalah kode tumbangnya musuh-musuh Pak Jokowi
dan musuh Pak Prabowo dengan 7 senjata ampuh yang diwarisinya dari para leluhur Nusantara yang akan membuat siapapun akan tumbang ketika melawannya. Sebelum membahas satu persatu, monggo silakan tulis komen apapun hajat dan doa panjenengan semua untuk Indonesia. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Senjata pertama yaitu manunggaling kawula Gusti. Ini salah satu prinsip kepemimpinan leluhur Jawa yang menjadi senjata ampuhnya Presiden Jokowi yang juga dimiliki oleh Presiden Prabowo. Prinsip manunggaling kawula Gusti ini adalah mencerminkan sikap kesatuan antara pemimpin yaitu Gusti dengan rakyat atau kaula. Sikap menyatu dengan rakyat inilah yang membuat Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu berhasil dekat dan sangat dicintai rakyat. Kedua yaitu ngayomi lan ngayemi. Dengan senjata inilah Pak Jokowi dan Pak Prabowo bisa dicintai oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, yaitu dengan menunjukkan sebagai pemimpin yang mampu melindungi dan memberikan rasa aman serta kenyamanan bagi rakyatnya, dan juga menunjukkan adanya sikap cinta terhadap rakyat, sehingga rakyat pun merasa senang terhadap beliau-beliau itu. Dan hal itu sudah terbukti dengan adanya kebijakan-kebijakan yang sudah ada selama ini yang sudah betul-betul dirasakan oleh rakyat Indonesia, dan dengan dukungan kekuatan rakyat inilah yang nanti di 2025 itu akan membuat siapapun musuh Jokowi dan Prabowo itu akan tumbang satu persatu. Ketiga yaitu sawiji lan greget. Sawiji adalah senjata yang membuat pemimpin itu mampu menunjukkan sikap fokus atau konsentrasinya dalam menjalankan tugas. Lalu greget adalah senjata yang membuat pemimpin seperti Pak Jokowi dan Pak Prabowo bisa menunjukkan semangat dan tekadnya yang kuat dalam mencapai apa yang menjadi tujuannya. Senjata inilah yang membuat rencana atau program-program Pak Jokowi selama ini sulit untuk digagalkan dan membuatnya mampu fokus menjalankan tugas ketimbang merespon adanya serangan-serangan politik yang selama ini ditujukan kepadanya. Dan prinsip ini pun juga sudah jelas ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Dengan senjata ini pun 2025 nanti panjenengan semua akan melihat tumbangnya tokoh-tokoh besar yang selama ini menyerang dan menjadi musuh Pak Jokowi juga Presiden Prabowo. Keempat yaitu sengguh ora mingkuh. Inilah senjata yang membuat Pak Jokowi maupun Pak Prabowo sangat kuat menghadapi adanya hujatan-hujatan maupun hinaan yang ditujukan kepada mereka. Prinsip ini jugalah yang menjadi senjata bagi mereka sehingga tidak mudah disetir dan juga dibodohi oleh lawan-lawan politik. Sengguh adalah prinsip pemimpin bersikap percaya diri namun memiliki kerendahan hati. Dan ora mingkuh itu adalah sikap yang menjadi senjata bahwa pemimpin itu tidaklah menyerah dan mundur dalam menghadapi tantangan dari musuh-musuhnya. Entah itu ancaman dan tuduhan seperti yang sudah disampaikan Pak Prabowo dalam pidatonya baru-baru ini. Dan ini adalah sinyal yang sangat jelas bahwa 2025 siapapun yang mengancam Pak Prabowo dan Pak Jokowi selama ini mereka pasti akan ditumbangkan. Kelima yaitu memayu hayuning bawono. Ini adalah senjata yang membuat Pak Prabowo akan mampu melindungi rakyat dari ancaman besar yang dialami bangsanya. Seperti yang sudah dilakukan Pak Jokowi ketika menghadapi COVID dan krisis ekonomi. Dengan senjata inilah yang akan membuat Pak Prabowo dan Pak Jokowi
memiliki rasa tanggung jawab besar untuk memperjuangkan kesejahteraan, memperjuangkan harmoni dan keadilan, serta lebih mengutamakan kedamaian dan keseimbangan negara. Dengan senjata ini pula 2025, siapapun musuhnya yang akan berusaha merusak kedamaian dan ketidakstabilan politik maupun ekonomi pasti akan dilawan dan ditumbangkan. Keenam yaitu mikul dhuwur mendem jero. Ini adalah salah satu kalimat yang disebut-sebut oleh Pak Prabowo ketika berpidato kemarin. Dan dengan senjata inilah yang sudah membuat Pak Jokowi itu dianggap sebagai anak ideologis Presiden Soekarno yang bisa mewujudkan cita-citanya meskipun beliau bukan anak secara biologis seperti Ibu Megawati. Dengan prinsip ini, maka pemimpin itu akan mampu tidak hanya sekedar menjunjung tinggi nama baik leluhur bangsanya, tetapi juga bisa mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Lalu yang ketujuh yaitu rukun agawe santoso. Nah, ini adalah senjata ampuhnya Pak Jokowi juga Pak Prabowo yang sudah terbukti menumbuhkan adanya kekuatan besar dan semakin membuat musuh-musuhnya itu semakin sulit mengalahkan dan tumbang satu persatu. Fakta yang terlihat selama ini, semakin Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu menunjukkan sikap kerukunan dan keharmonisannya, pasti itu membuat musuh-musuhnya menjadi semakin ketar-ketir. Dengan senjata inilah yang akan membuat Indonesia nanti akan semakin kuat di 2025. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.